Ya, Hobu, Bapak Ibu, perkenalkan saya Alfi Manhulu dari tim NIAS 24 Jam. Mungkin kita telah mengikuti kasus kematian Agnis Cancezebua yang sampai saat ini belum berhasil terungkap. Maka pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai ayah dari Agnis Cancezebua. Ya, selamat siang Pak Ahmad Cance. Ya, selamat siang juga Pak Alfi. Bagaimana kabar Pak? Sehat Pak? Masih semangat ya? Semangat, baik. Jadi di sini kita akan coba mengajukan beberapa pertanyaan terkait kondisi kasus yang saat ini sedang dialami oleh Bapak Ahmad Cance. Jadi begini Pak Ahmad Cance, Ya. ada informasi yang simpang siur dan saat ini sedang beredar di sosial media terkait pernyataan Bapak yang diposting oleh salah satu akun TikTok, di mana Bapak pada video itu menyampaikan bahwa pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak ikut campur di dalam proses hukum yang sedang dialami oleh almarhum Agnis Cancezebua, yaitu anak Bapak sendiri. Bisa disampaikan seperti apa Bapak menyampaikan pernyataan tersebut, Pak? Silakan. Oke lah Pak, terima kasih Pak Alvin. Kalau masalah itu Pak, itu bukan dari saya, itu dari hati saya untuk menyampaikan kata-kata itu di video itu. Oke. Itu yang sudah dipaksakan anggota kepolisian Ya. di Polsek Alasa. Oke. Kenapa begitu? Dia bilang bahwa kasus ini kami sangat sulit dan orang ini biar nggak disudutkan kami untuk melanjutkan kasus ini. Ya. Jadi karena saya nggak tahu hari itu, saya kan dalam kemalangan. Ya. Orang tua udah meninggal, anak udah meninggal, makanya saya nggak tagapi apa maksud Bapak tersebut. Oke. Jadi untuk itu saya jawab itu sejujurnya bahwa bukan dari niat saya itu untuk membuat video itu Pak. Oke. Makanya kami mohon atau saya mohon kepada saudara-saudari dimanapun berada, mau di Nias maupun di seberang, Ya. mohon jangan ditanggapi video itu Pak. Oke. Soalnya bukan sekali dua kali diminta bapak polisi untuk menyatakan video itu atau membuat pertanyaan itu Pak. Baik Pak Ahmad Cance, Ya. saya ingin perdalam terkait video itu. Kira-kira Bapak masih ingat kapan video itu atau kapan Bapak memberikan pernyataan itu, hari apa, tanggal apa, dan di mana? Bisa dijelaskan? Bisa Pak. Ya, silakan. Hari Jumat, tanggal 10 Juni 2026. Ya. Anggota kepolisian datang sendiri di rumah tempat tinggal sekarang. Oke. Nah, hari itu mereka bilang sama kami harus kita buat video. Ya. Kenapa? Supaya enggak tersudut kami untuk melaksanakan kasus ini. Oke. Itu aja Pak. Berarti tempat pengambilan video itu di rumah atau di mana Pak? Di rumah Pak. Oh, di rumah. Ya. Ya. Baik. Jadi sebenarnya Bapak mengikuti permintaan dari pihak kepolisian tersebut untuk membuat pernyataan itu karena benar-benar dari dalam hati atau karena memang berdasarkan dari permintaan mereka, Pak? Berdasarkan permintaan mereka, Pak. Baik. Bukan dari hati saya itu, Pak. Oke. Itu waktu itu divideokan, udah ada tulisan di handphone pihak kepolisian itu bahwa ini harus kamu baca ini karena aku nggak tahu apa ngomong apa aku kalau saya sendiri yang buat. Jadi pihak kepolisian disuruh aku membaca tulisan itu di HP. Berarti pernyataan yang Bapak sampaikan itu Bapak berpedoman pada suatu bacaan? Iya Pak, iya. Ya, di kertas kah bacaannya atau di mana Pak? Di handphone Pak, di handphone. Oh, di handphone. Iya. Jadi pernyataan itu Bapak sampaikan berdasarkan apa yang tertulis di dalam handphone tersebut. Betul Pak, betul. Baik, terima kasih Pak. Tentunya pada video tersebut sesuai pernyataan Bapak juga, maka pada kesempatan ini mungkin Bapak Ahmad Cance bisa menyampaikan kepada publik apakah Bapak mengharapkan antusias para pemerhati, orang-orang yang simpati dengan kondisi ini, karena saat ini kan setelah video itu keluar Pak, tayang, maka seolah-olah publik berpikir bahwa
Bapak Ahmad Jance ini menyerahkan sepenuhnya ini kepada proses hukum dan seolah-olah Bapak tidak membutuhkan dukungan dari pihak manapun. Maka apa harapan Bapak terkait dukungan dari para pihak, dari publik, dari elemen masyarakat atau seluruh aktivis yang prihatin dengan kejadian ini? Silakan disampaikan. Oke Pak, saya minta tolong kepada pihak yang berwajib atau pihak hukum dan saudara-saudara yang ingin menolong kami di keluarga, kami minta jangan berhenti. Kalau menurut kami di keluarga, kami nggak bisa mengikuti hal ini. Soalnya kami udah tahulah gimana kondisi kami ini. Baik, ini yang terakhir Pak Jance. Bagaimana keadaan keluarga pasca kejadian ini terjadi? Bisa diceritakan? Oke Pak. Ya dari awal Pak, kami pulang dari seberang sana. Ya. Dari masalah ini kematian anak saya Agnes Jance. Jadi dari beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu ini, dari situ kami belum beraktivitas. Ya. Dan kami juga tinggal di rumah saudara kami. Oke. Jadi untuk itu kami agak bingung memikirkannya semua ini hal yang terjadi di keluarga kami. Kenapa kami susah? Kami pulang ke rumah, kami khawatir anak kami. Soalnya karena jauh dari keramaian rumah kami. Berarti Bapak Ahmad Jance beserta keluarga masih tinggal di rumah saudara? Iya, Numpang lah Pak, ya? numpang kami. Oke. Kenapa tidak pulang ke rumah untuk beraktivitas seperti biasanya? Ya karena belum dapat pelaku ini yang Ya. melakukan kejahatan di keluarga kami. Mana tahu kami nggak tahu ada korban lain. Berarti Jadi ada kekhawatiran, ada kekhawatiran, ada ketakutan juga. ketakutan, Oke. ya. Jadi untuk itu kami sementara kami harus waspada karena anak kami masih kecil-kecil. Iya. Jadi nggak bisa kami kontrol anak kami. Kalau soal mencari atau kerja, bukannya dalam arti kami di keluarga malas atau apa. Ya. Kami karena kekhawatirannya karena belum dapat pelaku ini Pak. Ya. Jadi karena ada dukungan dari pihak Nias 24 jam, makanya kami bisa bertahan hidup di Nias ini Pak. Sebetulnya kami udah berencana pulang, mau merantau lagi karena kami pikir nggak sanggup untuk melanjutkan perkara ini. Ya. Jadi karena dukungan saudara-saudara di netizen atau siapa Publik. saudara publik, Ya. jadi makanya kami bisa bertahan di Nias ini Pak. Memiliki semangat lagi lah ya. Semangat kami. Dan istri saya pun dia bilang gini, kan masih ada yang membantu menolong kita, Yang peduli. yang peduli sama kita, dan itu semua bukan karena kekuatan kami, karena kekuatan Tuhan. Ya. Itulah keadaan kami saat ini. Baik, Pak Ahmad Jance. Kami telah mendapatkan informasi juga, apakah benar ayah dari Bapak Ahmad Jance atau kakek dari Agnes Jance Sibua beberapa waktu lalu sudah meninggal dunia? Iya benar Pak. Ya. Bukan hanya itu lagi Pak, itu keponakan kami pun sudah meninggal. Dan Ya. habis itu anak kami masih dirawat juga di rumah sakit sampai detik ini. Ya. Tapi kami minta doa atau dukungan dari saudara-saudari supaya cepat selesai semua apa yang saya alami ini lah Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Jance. Baik, oleh karena itu Bapak Ibu seluruh netizen yang melihat video ini, kita dukung, kita berikan penguatan, dan tentu kita bawa dalam doa supaya Bapak Ahmad Jance ini diberikan kekuatan. Terlebih-lebih, ya ini harapan kita semua, seluruh para hamba Tuhan yang ada di Kepulauan Nias dan dimanapun berada, kiranya berkenan hati untuk turut serta mendoakan keluarga Bapak Ahmad Jance ini terkait persoalan yang dihadapi saat ini, di mana kita ketahui bersama sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Pak Ahmad Jance tadi, bahwa secara bertubi-tubi keluarganya terus mendapatkan cobaan dari Tuhan. Kiranya kita semua bisa memberikan penguatan dan dukungan penuh sehingga
persoalan ini segera selesai. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili tim Nias 24 Jam menyapa kita semua. Yahoo. Terima kasih Bapak Matens.